Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan penyedia atau menyediakan segala sesuatu bagi kita. Sehingga kita sebagai manusia, kita dapat hidup dan dapat berfungsi di dalam dunia ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, hal ini menggambarkan ada dua hakikat kehidupan manusia, yaitu manusia itu adalah manusia yang jasmania, namun tidak berhenti di sana. Manusia itu juga adalah manusia yang rohani. Saudara, setiap manusia yang hanya hidup dari roti saja, maka sesungguhnya dia belum menghidupi kehidupan manusia yang utuh sebagaimana yang diciptakan Tuhan. Untuk menerima perkara-perkara yang sifatnya jasmania atau lahiriah atau materi, maka kita diberikan oleh Tuhan instrumen tubuh manusia untuk menerimanya. Namun, untuk menerima perkara-perkara rohani, maka kita harus menerimanya dengan iman kepada firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak ada instrumen ragawi yang cocok atau kompatibel untuk menerima hal yang rohani. Oleh karena itu, sebagaimana instrumen ragawi itu adalah pemberian Tuhan. Untuk kita menerima pemberian-pemberian Tuhan yang sifatnya ragawi, maka iman adalah pemberian Tuhan kepada kita untuk menerima pemberian-pemberian Tuhan yang rohani. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 14 ayat 22 sampai 25. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya adalah pada malam sebelum hari Raya Paskah orang Yahudi. Saudara, pada saat perjamuan makan malam terakhir inilah Kristus menyatakan misi keselamatannya melalui pengorbanan dirinya, mati di atas kayu salib, melalui roti dan cawan air anggur. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, perjamuan kudus atau disebut juga perjamuan Tuhan bukan saja diterima dengan mulut kita, melainkan dengan iman kita, bahwa kita mengambil bagian di dalam kesatuan dengan Kristus secara rohani. Saudara, firman Tuhan berkata, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Saudara, ketika Tuhan Yesus menginstitusikan perjamuan kudus, maka kita mendapatkan di sana ada roti dan di sana ada cawan air anggur. Tetapi pada saat yang sama, di sana juga ada perkataan Kristus. Saudara, terhadap roti
yang Tuhan Yesus pecah-pecahkan itu, ada firman Tuhan Yesus yang mengatakan, inilah tubuhku. Terhadap cawan air anggur, Kristus berkata, inilah darahku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perjamuan kudus, kita menerima roti yang dipecah-pecahkan, dan kita menerima cawan air anggur. Saudara, itu adalah penerimaan secara lahiriah, yaitu roti dan air anggur. Saudara, roti tetaplah roti, air anggur tetaplah air anggur. Namun saudara, yang membedakan roti dan air anggur dalam perjamuan kudus dengan yang lain adalah, yaitu perkataan Kristus itu sendiri. Di mana dia berkata, ambillah, inilah tubuhku. Dan kepada cawan air anggur, inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengikuti perjamuan kudus, maka selain kita menerima dengan mulut kita roti dan air anggur, maka pada saat yang sama, kita menerima dengan iman kita apa yang Kristus katakan tentang roti dan air anggur itu. Yaitu dia katakan, inilah tubuhku dan inilah darahku. Sehingga saudara, kita menerima roti dan air anggur sebagai tubuh dan darah Kristus secara rohani. Karena perkataan Kristus yang mengatakan, inilah tubuhku dan inilah darahku. Meskipun roti dan air anggur tetap pada hakikatnya roti dan air anggur. Namun, kita menerima roti dan air anggur dalam perjamuan kudus dengan iman. Di situ kita menerima tubuh dan darah Kristus. Saudara, perjamuan kudus memberitahukan kepada kita bahwa kita bukan hanya hidup dari roti saja, bukan hanya hidup jasmania saja, tetapi kita hidup secara rohani. Saudara, Kristus, dia menyediakan hal-hal yang jasmania, apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Namun, dia juga memberikan hal-hal rohani dan hanya dia yang dapat memberikannya. Saudara, terhadap perkara-perkara jasmani kita menerimanya dengan instrumen yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yang kompatibel dengan perkara-perkara lahiriah. Namun saudara, untuk perkara rohani, Tuhan menyediakan iman. Iman sajalah yang kepada Kristus, yang kompatibel untuk menerima perkara-perkara rohani. Saudara, perjamuan kudus bukan sekedar kita menerima yang lahiriah, roti dan air anggur. Namun, karena ada perkataan Kristus, maka kita menerima dengan iman, tubuh dan darah Kristus. Di situ memberitahukan kita sebuah kenyataan. Di dalam perjamuan kudus, kita diteguhkan, dikonfirmasi. Kita memiliki kesatuan rohani dengan Kristus, sebuah kesatuan yang sifatnya misteri. Sesuatu yang berharga dan bernilai kekal. Yang kedua, saudara, gereja melakukan perjamuan kudus untuk menyatakan penebusan Kristus, penyertaan Kristus, dan pengharapan akan kedatangan Kristus kembali. Saudara, firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Saudara, gereja memiliki kewajiban untuk melaksanakan penetapan Kristus terkait dengan perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus menjadi sesuatu yang sangat penting karena ditetapkan oleh Kristus. Bukan saja itu, penetapan yang Kristus berikan kepada kita untuk menyatakan sesuatu yang merupakan kenyataan rohani yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata kita.
Dan perjamuan kudus menjadi sarana anugerah Allah bagi kita untuk kita mengenal apa yang kita tidak dapat lihat, yaitu yang rohani. Saudara, apakah itu? Itu adalah penebusan Kristus di atas kayu salib yang terjadi 2000 tahun yang lalu, yang manfaatnya masih berlangsung sampai hari ini, sampai Kristus datang kembali. Namun bukan itu saja, melalui perjamuan kudus, kita dapat melihat perkara yang tidak dapat kita lihat secara ragawi, yaitu penyertaan Kristus bagi kita. Penyertaan Kristus yang sifatnya menyatu dengan kita, dalam kesatuan dengan kita, bersama-sama dengan kita, yang berada di dalam kita. Bukan saja itu, tetapi melalui perjamuan kudus, kita dapat melihat perkara yang tidak dapat kita lihat, yaitu perkara yang akan datang, yaitu perkara kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus, Kristus ingin meneguhkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan, apa yang dijanjikan, apa yang dinyatakan, Dia akan menggenapinya dan sedang menggenapinya. Saudara, disitulah saudara, kita sebagai orang Kristen, kita menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan, memiliki rasa aman, memiliki pengharapan, dan kita menjadi orang bersyukur. Kenapa? Karena Kristus, Dia melakukannya bagi kita. Oleh karena itu saudara, apapun pergumulan saudara hadapi, ingatlah satu hal. Kristus ingin mengkonfirmasi. Dia sudah bekerja, sedang bekerja, dan akan bekerja. Sampai satu kali kita berjumpa muka dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memetraikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga kami, ketika kami memahami firman-Mu, kami boleh hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.